Halo rekan-rekan pendidik, langsung aja ya kita mulai sesi kupas tuntas panduan kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah abis-abisan tentang pengelolaan pembelajaran berbasis sentra khusus untuk kelompok bermain dan TPA. Fokus kita hari ini sangat praktikal. Kita bakal ubah teorinya jadi tutorial langkah demi langkah, terutama soal dua hal krusial. Gimana sih cara menata lingkungan sentra yang benar-benar aman, dan gimana cara ngasih pijakan atau bimbingan yang pas saat anak lagi asyik bermain. Nah, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Cukup singkat kok. Pertama, pengenalan model sentra. Kedua, tutorial penataan aman. Ketiga, tutorial pijakan bermain. Keempat, cara memilih sentranya. Dan terakhir, apa sih kunci sukses kita sebagai pendidik di model ini? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya model sentra itu? Mungkin Anda sering dengar istilah BCCT atau Beyond Centers and Circle Time. Sederhananya, ini tuh pendekatan yang 100% fokus ke anak. Proses belajarnya benar-benar kejadian di dalam wadah yang kita panggil sentra bermain. Kita semua tahulah ya, buat anak usia 0-6 tahun, main itu kan bukan sekedar ngisi waktu luang. Main itu adalah cara utama mereka belajar. Nah, disinilah peran kita muncul. Kita hadir buat ngasih pijakan atau scaffolding yang terukur. Nggak asal lepas gitu aja. Yang bikin pendekatan ini menarik banget adalah gimana dia merombak peran kita sebagai guru. Coba ingat-ingat cara lama. Rasanya kita tuh kayak mandor ya, mendikte semua aktivitas. Misalnya, ayo anak-anak, sekarang semuanya gambar pohon ya, semuanya seragam. Tapi di BCCT, pola pikirnya beda jauh. Kita itu fasilitator. Kita ngasih pijakan supaya anak bisa nemuin pengetahuannya sendiri lewat lingkungan yang udah kita siapkan. Jadi benar-benar ngebangun kemandirian dari awal. Lanjut ke bagian kedua. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Tutorial penataan lingkungan aman. Mari kita bahas langkah demi langkah cara bikin ruangannya aman. Ini semacam checklist wajib kita nih. Langkah pertama, pastikan semua material mainan itu non-toksik atau nggak beracun. Kenapa? Ya karena anak usia segini seneng banget eksplorasi pakai mulut kan? Langkah kedua, nah ini krusial banget buat anak TPA. Singkirkan semua benda berukuran kecil. Ini harga mati buat mencegah risiko tersedak. Terus langkah ketiga, tata rak mainan itu setinggi mata dan jangkauan anak-anak. Kelihatannya sepele, tapi pas anak bisa ngambil dan naruh mainannya sendiri, di detik itulah kita lagi ngebangun kemandirian mereka. Masuk ke bagian ketiga, tutorial ngasih pijakan atau scaffolding saat bermain. Alur kegiatan dalam BCCT ini ngalir secara alami lewat 4 langkah pijakan. Coba kita urutkan rutinitasnya. Langkah pertama itu pijakan lingkungan. Ini kejadian bahkan sebelum anak-anak datang saat kita sibuk nata alat main. Lalu langkah kedua, pijakan sebelum main. Ini momen seru pas kita duduk melingkar, baca buku yang pas sama tema hari itu, dan bikin kesepakatan aturan main bareng anak-anak. Terus kita masuk ke langkah ketiga, yaitu pijakan selama main, dan terakhir, langkah keempat, pijakan setelah main. Di sini kita ngajak mereka ngobrol lagi, merecall atau mengingat kembali apa sih yang baru aja mereka mainkan, biar konsepnya makin nempel. Nah, tahap selama main ini sering banget bikin gatal pengen intervensi kan? Jadi, langkah-langkah praktisnya gimana? Pertama, jadilah observer alias pengamat yang peka. Lihat gimana mereka main. Kedua, kalau ada anak yang cuma diam atau bingung, beri motivasi biar mereka mau ikutan main. Ketiga, ini yang paling penting, perluas kosakatanya. Kalau ada anak pegang balok, terus teriak, mobil. Jangan cuma senyum, respon dengan antusias kayak, wah betul, itu mobil balok yang besar, warnanya merah ya. Dan satu hal yang wajib dihindari, jangan mendikte. Kita bimbing proses mikirnya, bukan ngarahin tangannya. Lanjut ke bagian keempat, memilih sentra bermain. Buat kelompok bermain dan TPA, karena usianya masih sangat muda, fokus kita pastinya lebih banyak ke sensori motor ya. Ada 5 sentra jagoan yang bisa kita siapkan. Pertama, sentra bahan alam. Ini isinya air, pasir, tanah liat, buat ngelatih sensori motor dan sains dasar. Kedua, sentra balok. Sediakan balok unit atau figur hewan buat secara natural ngebangun logika matematika dan spasial mereka. Ketiga, sentra main peran. Pakai kostum atau set masak-masakan buat ngasah bahasa dan sosial emosional. Keempat, sentra persiapan. Isinya puzzle atau kartu huruf buat melatih motorik halus dan pengenalan keaksaraan. Terakhir, sentra imtak. Pakai gambar-gambar edukatif untuk kenalin nilai agama dan moral dasar. Gimana soal manajemen kelasnya? Gampang kok. Jaga waktu bermain tetap konsisten, biar anak merasa aman sama rutinitasnya. Tapi, tetap fleksibel kalau mereka lagi asyik-asyiknya. Terus, transisinya harus lembut. Misalnya mau pindah dari main fisik yang lebih tenang, coba pakai lagu. Oh iya, soal asesmen, nggak perlu sampai nyetopin anak main. Sambil observasi, kita bisa tinggal centang-centang di checklist atau bikin catatan anekdot kecil. Catatan-catatan sederhana ini yang nanti bakal disatukan jadi portofolio perkembangan anak yang luar biasa.
Dan sekarang kita sampai di bagian kelima, kunci sukses pendidik. Saya suka banget sama kalimat ini, peran pendidik adalah sebagai desainer lingkungan dan pengamat yang peka. Coba deh diresapi. Keberhasilan kelas kita itu ternyata nggak ditentuin dari seberapa mahal mainan yang kita beli. Sama sekali nggak. Kesuksesan itu justru diukur dari seberapa jago kita ngerancang ruangan main yang aman tadi, dan seberapa peka kita baca situasi untuk ngasih pijakan yang tepat. Singkatnya, kita ini adalah arsitek untuk pengalaman belajar mereka. Sebelum kita akhiri kupas tuntas ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari 4 jenis pijakan BCCT tadi, mulai dari nyiapin lingkungan sebelum main, pas lagi main, sampai setelah main, mana sih yang menurut Anda pribadi paling menantang buat diterapin di kelas Anda? Coba deh diingat-ingat lagi kondisi di lapangan, lalu coba bikin rencana solusi pakai langkah-langkah yang baru kita bahas. Teruslah mendesain, teruslah mengobservasi. Sampai jumpa di sesi bedah materi seru kita selanjutnya.